Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Widya Rahmanda, mahasiswi jurusan Tadris Kimia. Baiklah, saya akan mempresentasikan mengenai pengenalan alat-alat laboratorium kimia. Selamat menyaksikan. Alat-alat laboratorium kimia. 1. Gelas ukur. Gelas ukur berbentuk seperti pipa, yang pada umumnya terbuat dari bahan plastik atau polipropilen, yang dilengkapi dengan bagian bawah yang lebar sebagai kaki untuk menjaga kestabilan gelas ukur. Fungsi gelas ukur adalah untuk mengukur volume larutan, mulai dari volume 10 ml hingga 2 liter. 2. Tabung reaksi. Tabung reaksi berbentuk seperti tabung dengan ukuran sebesar jari tangan manusia yang terbuat dari kaca atau plastik. Fungsi tabung reaksi adalah untuk mencampur, menampung, dan memanaskan bahan-bahan kimia cair atau padat, utamanya untuk uji kualitatif. Selain berukuran kecil, ada juga tabung reaksi yang berukuran besar, yang dinamakan dengan labu didih. 3. Labu ukur. Labu ukur berbentuk seperti labu dan biasanya terbuat dari kaca. Fungsi labu ukur adalah untuk mengencerkan larutan hingga mencapai volume tertentu dan menyisakan larutan kimia analitik dengan konsentrasi dan jumlah yang berakurasi tinggi. Keakuratan yang tinggi dikarenakan oleh bagian leher yang mengandung sebuah lingkaran gradasi, volume, toleransi, suhu kalibrasi, dan kelas gelas. Pada lehernya juga terdapat batas yang menunjukkan ukuran volume, mulai dari 1 ml hingga 2 liter. 4. Labu Erlenmeyer. Berbentuk seperti kerucut dengan leher silinder dan dasar yang datar, yang biasanya terbuat dari kaca borosilikat sehingga tahan ketika dipanaskan. Nama labu Erlenmeyer ini diambil dari nama seorang kimiawan asal Jerman bernama Emil Erlenmeyer. Fungsi labu Erlenmeyer adalah untuk mencampur, mengukur, dan menyimpan cairan. Ukuran labu Erlenmeyer bervariasi, mulai dari 50 ml hingga 500 ml. 5. Gelas beker atau gelas piala. Berbentuk seperti silinder dengan alas yang datar, dan biasanya juga dipasangkan dengan gelas arloji sebagai penutup. Pada umumnya, gelas beker ini terbuat dari bahan borosilikat atau plastik. Fungsi gelas beker adalah sebagai penampung untuk bahan kimia yang bersifat korosif dan terbuat dari PPTI. Ukuran gelas beker ini juga bervariasi, mulai dari 25 ml hingga 3 liter. 6. Pipet tetes. Pipet tetes berbentuk seperti pipa kecil dengan ujung bawahnya agak meruncing, sedangkan ujung atasnya ditutupi karet. Pada umumnya, pipet tetes terbuat dari bahan plastik atau kaca. Fungsi pipet tetes adalah untuk memindahkan cairan dengan jumlah yang sangat kecil, yaitu berupa tetesan. 7. Pipet ukur. Pipet ukur memiliki bentuk yang panjang dan lurus dengan ujung meruncing. Pada bagian sisinya terdapat garis-garis dan angka untuk mengukur volume cairan yang masuk ke dalam tabung. Fungsi pipet ukur adalah untuk memindahkan larutan secara terukur sesuai dengan volume tertentu.
Ukuran volume terbesar pipet ukur adalah 50 ml. 8. Pipet volume atau gondok. Pipet volume atau gondok memiliki bentuk tabung yang memanjang dengan bagian tengahnya yang menggelembung. Pada bagian tubuh yang menggelembung terdapat skala cairan sesuai dengan kapasitasnya. Fungsi pipet volume atau gondok adalah untuk memindahkan dan mengambil cairan atau larutan dengan volume tertentu. 9. Kaki tiga. Kaki tiga terbuat dari besi yang memiliki 3 kaki dan berfungsi sebagai penyangga ring. Fungsi kaki tiga adalah sebagai penahan kawat kasa dan penyangga ketika dipanaskan. Cara kerja kaki tiga adalah dengan meletakkan alat pembakar di bawah kaki tiga dan meletakkan peralatan gelas di atasnya, dan di antara kedua peralatan tersebut harus dipasang kawat kasa di atas kaki tiga. 10. Rak tabung reaksi. Rak tabung reaksi biasanya terbuat dari kayu yang memiliki 12 lubang dengan 12 cekungan di bawahnya yang digunakan sebagai tempat untuk menyimpan tabung reaksi. Rak ini biasanya berukuran 20 x 10 cm. Pada bagian lainnya terdapat 6 batang kayu yang digunakan sebagai tempat untuk mengeringkan tabung reaksi. Fungsi rak tabung reaksi adalah untuk menyimpan, mengeringkan, dan menjaga tabung reaksi agar tidak terkena jamur. 11. Plat tetes. Plat tetes biasanya terbuat dari bahan porselen yang umumnya tersedia dalam jumlah 6, 12, dan 16 lubang tetesan. Fungsi plat tetes adalah sebagai penguji keasaman suatu larutan atau mereaksikan larutan. Cara kerja plat tetes yaitu dengan meletakkan kertas lakmus berwarna yang telah dipotong kecil-kecil ke dalam lubang plat tetes. Kemudian teteskan larutan yang akan diperiksa asam dan basanya. 12. Kawat kasa. Kawat kasa biasanya ditopang oleh alat kaki tiga pada bagian bawahnya untuk membuat proses pemanasan berjalan maksimal. Fungsi kawat kasa adalah untuk menahan biker atau labu ketika proses pemanasan menggunakan pemanas Bunsen atau pemanas spiritus. 13. Corong pisah. Corong pisah berbentuk seperti kerucut dengan tutup setengah bola dan juga memiliki penyumbat di atasnya dan keran di bawahnya. Corong pisah ini biasanya terbuat dari bahan borosilikat dan kerannya terbuat dari bahan teflon atau kaca. Fungsi corong pisah yaitu untuk memisahkan komponen-komponen fase pelarut dengan densitas yang berbeda. 14. Batang pengaduk. Batang pengaduk biasanya terbuat dari kaca pejal atau borosilikat. Ukurannya hampir sama dengan sedotan minuman, namun sedikit lebih panjang dan ujung membulat. Fungsi batang pengaduk yaitu untuk mencampur larutan, membantu dekantasi larutan, menginduksi kristalisasi, dan memecahkan emulsi pada suatu ekstraksi. 15. Gelas arloji. Gelas arloji berbentuk bundar dengan beragam diameter. Fungsi gelas arloji yaitu sebagai penutup gelas kimia, sebagai tempat mengeringkan padatan dalam desikator, dan sebagai tempat benda yang masih berada dalam proses pengamatan.